wabarakatuh. Jumlahnya ada 1000, tapi yang Ustaz dengar baru 10. Ustaz ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam dimudahkan haji dan umrohnya. Orang tuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan insyaallah anak Ustaz yang di sini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Pertama-tama yang Ustaz hormati Al-Mukarram guru Ustaz, yaitu Ustaz Alfi Muhammad sebagai kepala sekolah dari boarding school Sekolah Islam Terpadu Al-Qur'an. Kemudian yang saya hormati seluruh asatid, Ustaz dan Bunda, para musrif dan musrifah yang telah luar biasa berkorban baik secara materi dan fisik untuk bisa mencerdaskan anak-anak kita yang berada di sekolah ini. Kemudian terkhusus kepada pejuang-pejuang, para pendakwah-pendakwah, para kekasih-kekasih Allah, yaitu anak Ustaz yang tercinta, baik ikhwan maupun akhwat yang insyaallah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya serta berkahnya kepada diri kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini jam 7 pagi kita bisa melaksanakan kuliah 2. Mungkin boleh jadi teman-teman yang di rumah saat ini ada yang sedang masih tidur, ya, ada yang mungkin masih maraton berlari-lari, atau mungkin ada yang sedang olahraga. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesempatan bagi diri kita untuk hadir di sini, untuk ta'lim bersama Ustaz dan Ustazahnya di dalam rangka jadi kita thalabul ilmi dalam kuliah duha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah semakin cinta kepada diri kita. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tegasan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat-rakyatnya, seorang sosok guru yang sangat dirindukan oleh murid-muridnya, dan seorang sosok nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. 1400 tahun yang lalu, seorang yang sangat mulia akhlaknya di akhir kehidupannya. Bukanlah yang disebutkan dari lisannya nama para paman-paman atau kakek-kakeknya, atau pula dari para nama sahabat-sahabat terdekatnya, atau pula dari nama istri dan anak-anaknya. Tetapi saat Rasulullah SAW di akhir kehidupannya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat yang terindah, kalimat sayang, ungkapan cinta kepada diri kita, yaitu kalimat ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan anakku sekalian,
Kita yang berkumpul di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, pantas dan memantaskan diri sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita salawat dulu nak ya. Kita hadirkan Rasulullah SAW dekat dengan diri kita. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan Rasul dekat dengan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah masih berikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa menghirup udara yang segar ini. Allah masih berikan kesempatan telinga kita untuk mendengar dengan jelas. Allah masih kesempatan kepada diri kita, lisan ini bisa berucap dengan baik. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau mau menghitung nikmat tersebut, tidak akan mungkin diri kita mampu menghitung begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau mencoba menghitung begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan, maka tidak akan sanggup menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Ustaz tanya kepada anak-anak Ustaz sekalian, banyak nikmat sehat yang Allah berikan atau sakit? Nikmat sehat atau nikmat sakit? Sehat. Tapi kalau sakit, apa yang terjadi? Yang diingat sakitnya, bukan sehat yang Allah berikan kepada diri kita. Panjang nikmat sehat yang Allah berikan, seharusnya kita semakin bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut. Kalau diri kita bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini adalah ahli syukur, yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Banyak sekali nikmat tersebut seharusnya kita syukur, ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan anak-anakku sekalian pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam kuliah duha atau dalam takdim duha ini, ya. Perdana setelah Covid ya Ustaz Alfi ya. Alhamdulillah Allah masih gerakkan hati kita untuk bisa hari ini berada di tempat yang mulia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi awal tadi Ustaz sampaikan di mukadimahnya. Kenapa diri kita harus hadir di majelis ta'lim? Kenapa diri kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang hadir di majelis Quran? Kenapa diri kita harus menjadi orang-orang yang semangat, yang jahadah untuk bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini? Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Wa ghasyiyatkumur rahmah wa hafatkumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya majtama'a, tidaklah berkumpul suatu kaum, komunitas, pengajian apapun itu. Mereka berkumpul di antara rumah-rumahnya Allah. Mereka berkumpul dalam rangka yatluna kitabullah, dalam rangka yaqra'ul Quran, dalam rangka mereka belajar hadis. Maka insya Allah akan didapatkan 4 hal ketika diri kita hadir di majelis Quran tersebut. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan bagi yang hadir pada pagi hari ini. Ya, tenang. Walaupun jauh dari orang tuanya, yakinlah ketika diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketenangan kepada diri kita. Kenapa? Setiap anak-anak ustadz yang belajar di sini, setiap anak ustadz yang taklim di sini, setiap anak ustadz yang thalabul ilmi di sini, orang tuanya pun juga akan mendapatkan ketenangannya.
Kenapa? Ketenangannya akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha seperti kalian. Ya, mau nggak nak jadi anak yang soleh dan soleha? Mau nggak anak yang jadi anak yang soleh dan soleha? Ahwat mau nggak anak yang soleha? Ikhwan mau jadi anak yang soleh? Atau mau jadi anak yang soleha? Enggak ya, yang ikhwan. Jangan terbalik nak ya. Harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, ini sakinah. Kalau belajarnya nggak tenang, bagaimana dapat ininya? Dapatkan ketenangannya. Ya, jadi alhamdulillah anak berkumpul di sini akan mendapatkan ketenangan tersebut. Yang kedua, ketika diri kita belajar di sini, ketika Ananda taklim di sini, apa yang didapatkan? Setelah diri kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan tersebut. Ya. Ciri orang yang tidak tenang itu apa? Orang susah, ia senang, orang senang, ia susah. Jauh dari apa? Jauh dari sikap tersebut. Ya, terserah orang mau senang, dia syukuri, orang susah, dia bantu. Ya, jauh dari sifat tadi, sifat yang kalau dia orang susah, dia merasa senang dengan kesusahan orang lain. Ini yang sakinah. Yang kedua, setelah diri kita akan mendapatkan apa? Allah akan liputi dengan rahmatnya. Ya, diberikan rahmat, Allah jagakan mata kita, Allah jagakan telinga kita, Allah jagakan anggota tubuh kita, Allah berikan rahmat kepada diri kita. Yang ketiga, wahafatumul malaikah. Ananda ketika berada di sini tuh malaikat tuh doakan kita. Malaikat itu sedang berada di sini, taklim juga bersama kita. Dia doakan, ya Allah, si fulan ini mau menjadi seorang hafiz, ya Allah mudahkan dirinya. Ya Allah, hamba si fulan ini mau jadi seorang dokter, cita-citanya mudahkan ya Allah. Ya, jadi kita berdoa, ya Allah mudahkan. Aminkan, mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian wazakaruhumullahu fi man indah. Ananda akan ketika berada di sini akan mendapatkan apa? Pujian dari Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluk-makhluk Allah. Jadi 4 hal lah ya. Baru 4 hal. Ketika baru hadir di sini, melangkahkan kaki kita di sini, kita akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama tadi apa? Sakinah, ketenangan. Yang kedua apa? Mendapatkan rahmat. Yang ketiga, dinaungi oleh malaikat. Yang keempat, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil oleh Ustadz Alfi atau Ustadz Rozi untuk mendapatkan penghargaan, senang gak nak? Senang, ya kan? Prestasi menghafal Al-Quran dalam 1 bulan ini 1 juz, dipanggil dapat hadiah, senang gak? Senang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan tersebut kepada diri kita, nanti dimuliakan di depan para makhluk-makhluk. Jadi alhamdulillah ya. SMP Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan memfasilitasi kita dengan hadir di sini untuk bisa melaksanakan yang namanya yaitu taklim duha ya setiap pekannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Ya, menuju ke surga. Allah akan mudahkan diri kita. Jadi subhanallah, anakku sekalian, sebuah keberuntungan bagi diri kita, sebuah fadilah keutamaan bagi diri kita ketika diri kita hadir di sini. Allah akan mudahkan setiap langkah kaki kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, hari ini insyaallah Ustaz akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birru walidain. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Kataku, beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Kataku lagi, beliau menjawab, jihadu fi sabilillah, atau berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hari ini anakku sekalian, kita sama ta'lim wa ta'lim, saling mengingatkan kembali, mereview ulang kembali berkenaan dengan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak dicintai Allah? Mau. Yang ikhwan mau enggak dicintai Allah? Baik, Ustaz tanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kurang semangat. Ustaz tanya yang ikhwan dulu. Yang ikhwan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Yang akhwat,